Kita sapa dulu, ini ada Ari Tonang. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ada yang ingin disampaikan Ari Tonang? Satu marga sama Kak Nora. Ya, aku nggak kenal siapa dia. Oke, Bang Ari Tonang, apa yang ingin disampaikan? Begini, coba yakinkan aku, ya kalau agama Islam itu memang benar-benar agama yang paling suci, yang paling diridhoi. Coba kasih saya bukti mujizat yang dilakukan oleh Nabi kalian dan diturunkan oleh para ustadz kalian. Kasih saya bukti dulu. Mujizat yang dilakukan mereka. Silakan Guru. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai mukjizat, kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Saya ulang ya supaya saudara-saudara Kristen juga belajar. Yang disebut mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada seorang nabi. Itu mukjizat. Kalau dia bukan nabi, lalu kemudian dia adalah orang beriman, maka itu disebut karamah. Kalau dia bukan orang beriman, tapi terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa terhadap dirinya, itu bisa jadi adalah sihir. Di tengah-tengah kita ini sudah tak ada lagi nabi. Lalu apa yang bisa kita lihat untuk membuktikan sebuah kenabian di akhir zaman ini? Kalau Rasulullah, mukjizatnya itu salah satunya adalah Al-Quran. Tak ada mukjizat di atas muka bumi ini yang masih tersisa dari Nabi kecuali Al-Quran. Hanya Al-Quran yang tersisa. Nabi Musa tak menyisakan sedikit pun mukjizat. Nabi Isa, Yesus juga demikian. Tidak mewariskan atau memberikan kemudian kepada pengikutnya mukjizat yang ada padanya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW memberikan kemudian mukjizat berupa balaghah, memberikan mukjizat berupa al-ijazul tashri, memberikan kemudian mukjizat al-ijazul ilmi, al-ijazul a'dadi, dan seterusnya. Bahkan aspek pembuktian dan tantangan yang tidak bisa dijawab sampai akhir zaman melalui Al-Quran. Jadi banyak hal yang menjadi bukti kenabian beliau yang ada dituangkan di dalam Al-Quranul Karim, yang hari ini kemudian bisa dibuktikan ya oleh orang yang ada pada zaman sekarang. Yesus kita nggak bisa buktikan mukjizatnya. Nabi Musa demikian juga adanya. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui kitabul Al-Quran, maka Rasulullah bisa membuktikan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Allah memberikan Al-Quran. Hari ini Al-Quran masih berada di tengah-tengah umat manusia. Itu mukjizat satu-satunya yang masih tertinggal sampai hari ini. Jadi kalau Anda bertanya mana mukjizatnya, tengok Al-Quran. Itu adalah Al-Quran. Itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Kemanapun Al-Quran pergi, Al-Quran tidak bisa diwarnai oleh bahasa manapun. Al-Quran tetap Al-Quran. Masuk ke negara yang paling membenci sekalipun Al-Quran membenci Islam, mereka tidak punya kekuatan untuk merubah Al-Quran. Mereka tidak punya kekuatan untuk menanggalkan kemudian kalam Allah yang ada di dalamnya dan menggantikannya menjadi terjemahan. Misalnya orang Cina misalnya, atau orang Amerika benci kepada Islam. Mereka minta kemudian Al-Quran dimasukkan ke dalam negara mereka dengan syarat terjemahan saja dalam bentuk bahasa Inggris. Itu tidak akan pernah mungkin bisa terjadi. Maka Al-Quran kemanapun tetap menggunakan kalimat-kalimat Allah, tidak pernah dirubah. Nah, itu salah satu mukjizatnya, Bang. Silakan. Saya tambahin lagi. Ya. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad yang paling keren itu mengalahkan Tuhannya Kristen. Kalau mukjizatnya Nabi Musa itu mengalahkan Fir'aun, kecil raja dia. Kalau mukjizatnya Yesus mengalahkan penyakit, kecil.
Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad adalah mengalahkan Tuhannya Kristen. Apa buktinya? Tidak ada satu orang pun yang pernah dikristenkan oleh Yesus. Satu orang pun tidak pernah ada yang dibaptis dikristenkan oleh Yesus. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad, ratusan ribu orang diislamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mujizat dong, karena bisa mengalahkan Tuhannya Kristen kok. Dari situ saja sudah kita lihat Nabi Muhammad mujizatnya mengalahkan Tuhannya Kristen. Oh, keren kan? Itulah mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah, itu aja yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaannya, Bang? Silakan. Gini loh Bang Juma. Ya. Aku tuh perlu bukti loh. Bukan cuma omongan gitu. Maunya dilihat Nah, secara itu tadi langsung. bukti, udah saya tunjukkan. Bukti Buktinya, Arab. Itu bukti, Bang. Bukti Arab diislamkan sama beliau. Bahkan Indonesia diislamkan oleh beliau. Yesus ada nggak mengkristenkan satu manusia aja? Tidak ada. Kurang bukti apa lagi itu tadi yang saya tunjukkan itu? Masih mau bantah? Mana, Bang? aku bukannya bantah loh. Nah ya, itu kan tadi sudah saya tunjukkan mukjizat Nabi Muhammad mengalahkan Tuhanmu. Bantah kalau bisa. Yakin mukjizat Muhammad bisa mengalahkan Tuhanku? Tuhan Yesus. Nah ya, sekarang berapa orang yang dikristenkan Yesus? Sekarang berapa orang yang diislamkan Nabi Muhammad? Ayo kita bandingkan. Kristen lebih banyak lagi daripada Islam. Kalau masalah Siapa yang pernah dikristenkan oleh Yesus? Tunjuk. Banyak. Siapa? Banyak. Coba Siapa? Anda Satu orang saja. Coba abang lihat di YouTube, ya. Abang lihat di YouTube. Ya, Di masa banyak Yesus. Kristen Katolik. Di masa Yesus yang dikristenkan Yesus secara Kristen langsung Katolik itu siapa? banyak. Aduh, Kristen ini sama orang Katolik nggak lebih banyak. Silakan dibanding lagi Islam. Juma, Kalau masalah itu. silakan. Sekarang aku perlu bukti. Mana bukti Yang mengkristenkan manusia itu adalah orang Barat, bukan Yesus. Yang ditanya, siapa yang dikristenkan oleh Yesus? Itu loh pertanyaannya, Bang. Yang Anda menjadi Kristen ini kan penjajah Belanda kan? Bukan Yesus kan? Nah, yang kita minta di sini, Yesusnya ada nggak dia kristenkan orang? Gini loh Bang Aritonang, di masa Yesus apa ada YouTube? Cobalah, siapa yang pernah dikristenkan Yesus secara langsung? Satu orang aja kau tunjuk. Paulus, bukan? Nggak ada. Itulah Yesus. murid-murid Yesus itu. Murid Yesus itu Yudaism, bukan Kristen, Bang. Kristen ini pertama di Turki adanya, di Antioquia, bukan murid Yesus, murid Paulus itu. Kalian itu bukan pengikut Yesus, Kristen itu pengikut Paulus. Nah, yang kita tanya di sini, mujizat Yesus itu apa yang bisa kita rasakan hari ini? Kalau mujizat Nabi Muhammad, beliau mampu mengislamkan separuh penduduk bumi. Tuh, fakta itu. Itu mujizat yang sangat luar biasa tuh. Nah, kalau Yesus, apa yang Yesus sudah lakukan? Padahal dia Tuhan. Anda ke gereja itu bukan ajaran Yesus. Anda nyembah Yesus bukan ajaran Yesus. Anda makan babi bukan ajaran Yesus. Anda tidak bersunat bukan ajaran Yesus, Bang. Nah, Yesus kalah daripada Nabi Muhammad karena Yesus tidak pernah mengkristenkan kemudian orang Yahudi, tapi Nabi Muhammad mengislamkan seluruh orang Arab. Anda mau lihat yang nyata kan? Tuh nyatanya. Mujizat yang kedua, Yesus menerima Injil. Yesus mengajarkan Injil. Yesus menerima firman. Nabi Muhammad menerima firman. Nabi Muhammad menerima wahyu. Nabi Muhammad dicatatkan wahyunya berupa kitab Al-Quran.
Al-Quran sudah ada pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebut nama Al-Quran. Allah menyebut nama Al-Quran. Yesus tidak pernah menyebut nama Lukas, nama Markus, nama Roma, Galatia, Filipi, Efesus, dan seterusnya. Mana firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tak ada. Mana firman yang diterima oleh Nabi Muhammad? Al-Quran. Mana kitabnya Yesus? Tak ada. Ada nggak kitabnya Yesus sampai hari ini? Padahal kalau kita lihat di dalam Markus 1 apa Markus 14, di situ benar jelas sekali diceritakan bahwasanya Yesus pergi ke Galilea lalu mengajarkan Injil. Di Markus 1 nomor 14. Nah itu, Yesus ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Mana Injil Yesus sampai hari ini? Tak ada. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan Al-Quran. Mana Al-Qurannya Nabi Muhammad? Ada, Anda pun bisa melihatnya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mujizat, mujizat ada sampai hari ini. Dan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, Yesus mengajarkan apa yang bisa diambil jadikan hikmah di negara ini? Tak ada, bang. Itulah salah satu mujizat yang nyata yang ada di tengah-tengah saudara yang Anda bisa lihat. Kalau kita berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, maka jelas mujizat. Kalau yang seperti Anda inginkan, misalnya kayak Yesus membangkitkan orang mati, membuat air jadi anggur. Nabi Muhammad bukan orang yang dibangkitkan, malah batu, kerikil yang dia hidupkan kemudian. Kerikil dibuat berbicara. Yesus bisa? Pak, bisa Yesus. Bukan gak bisa, tapi Yesus tidak pernah mempercontohkan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menurut sahabatnya Abu Hurairah, beliau kemudian menceritakan bahwa segelas susu itu bisa mengenyangkan banyak orang. Dan itu diriwayatkan dalam hadits. Orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah menceritakan itu kemudian. Lalu Nabi Muhammad juga diceritakan oleh Abu Talha, beliau dengan makanan yang sedikit membuat banyak orang yang kenyang. Itu juga adalah mujizat Rasulullah, sama seperti Yesus. Nah, kalau Yesus ini membangkitkan orang mati, Rasulullah Muhammad SAW bertasbih dengan batu-batu kerikil, dan batu-batu kerikil ini kemudian juga ikut bertasbih. Berbicara batu-batu itu dibuatnya. Nah, kalau Yesus membangkitkan Lazarus, memang dia manusia kok, tinggal ditiupkan roh, karena memang kadarnya manusia itu ketika ada roh hidup. Tapi kerikil dari Abu Dzar, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah pengajaran halaqah, di tangan beliau ada batu kerikil, lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Coba, batu kerikil berbicara. Kalah Yesus. Kalau mau mujizat-mujizat kayak begitu, Nabi kami juga ada. Kalau Nabi Musa kemudian bisa ya diceritakan mujizatnya itu adalah salah satunya misalnya apa Nabi Musa? Tongkat ya, tongkat. Bisa kemudian membelah lautan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih hebat daripada itu. Ketika misalnya Nabi Musa disuruh memukul batu lalu memancar air ya dari batu tersebut, itu belum seberapa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah di sela-sela jarinya air itu keluar. Gila enggak? Air yang kemudian keluar dari jari-jari beliau, tangan beliau, sehingga pada masa itu sahabatnya Bilal menyuruh orang-orang yang ada saat itu untuk berwudu dari air yang keluar dari jari jemari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jauh lebih hebat itu. Oke, Bang itu Juma. kalau Bang ya, Juma. siap. Jika itu ada mujizat yang dilakukan Nabi Bang Zuma, apakah itu diturunkan oleh para ustadz ataukah sama Bang Juma?
Oh enggak. Karena itu hanya diberikan kepada seorang nabi. Nah, Kenapa kalau nggak di Kristen diturunkan? ada enggak? Kenapa? Kenapa nggak diturunkan? Untuk apa? Untuk apa? Ya supaya orang tahu. Supaya orang tahu di mana. Itu ada di agama Islam kan gitu. Loh, orang Arab kenapa bisa percaya kepada Rasulullah? Karena melihat mujizat itu. Mereka percaya terjadi, maka orang-orang sesamanya percaya menjadi pengikutnya. Kalau sekarang itu terjadi dan pelakunya bukan nabi, itu sihir. Seperti yang terjadi pada pendeta-pendeta, pastor mengusir setan, itu bukan karena mujizat, itu karena pengaruh setan. Tidak percaya? Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23. Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 24. Orang-orang penyesat itu bisa melakukan mujizat-mujizat. Jadi kalau Anda di Kristen itu melakukan mujizat, itulah bukti bahwa kalian adalah agama penyesat. Karena kalian bukan nabi. Yesus mengatakan itu. Mereka para penyesat akan melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan juga. Baca kitab saudara. Jadi jangan Anda bangga dengan adanya mujizat yang Anda lakukan, yang orang Kristen lakukan. Itu tanda penyesat yang Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 24. Kalau kami nggak bangga Bang Juma, nggak mungkin kami percaya sama Tuhan Yesus Kristus gitu. Loh, apa yang Anda percaya kepada Yesus? Tunjukkan satu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus lah jalan satu-satunya menuju ke surga. Dengan cara menuhankan dirinya. Jelas. Di mana dalilnya? Ada itu dalilnya, cuma aku lupa ayatnya berapa. Di mana dalilnya? Justru nih tak ajarin, saudara Ritonang tak ajarin bang. Di dalam pengakuan Yesus sendiri, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal bisa diperoleh menuju sampai ke surga apabila seseorang itu mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan saja. Jadi kalau Anda mengatakan Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Anda sedang tidak percaya Yesus. Anda sedang percaya kepada penyesat yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anda jadikan Yesus sebagai tumbal, sebagai korban untuk menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda melantik Yesus menjadi Tuhan. Siapa yang ngajarin? Tak ada yang ngajarin selain penyesat. Makanya penyesat itu bisa melakukan mujizat. Seperti yang Anda uraikan tadi. Sejak kapan kami tumbalkan Tuhan Yesus jadi tumbal? Ada nggak dalilnya di Alkitab? Ada. Mana dalilnya? Coba kasih tunjuk lah. Kalau ada gimana? Kasih tunjuk lah. Buka kamera. Kalau ada gimana? Kasih tunjuk. Ada nggak kami tumbalkan Tuhan Yesus Kristus? Oke, baik. Justru Tuhan Yesus Kristus lah yang rela berkorban untuk menyelamatkan. Korban itu artinya apa? Korban. Gitu. Korban itu apa artinya? Korban sama dengan tumbal sama enggak? Maaf paman. Korban dengan tumbal itu beda enggak? Jelas beda lah. Hah? Jelas beda. Apanya beda? Kalau tumbal itu kan ada orang yang mau ngapa? Yang mau masukkan dia. Nah, lalu Yesus ini bukannya digiring ke salib, ke tiang salib? Coba Anda baca Ibrani 9 nomor 28. Tuhan Yesus rela disalib karena dia rela kata siapa? hanya untuk Di mana Yesus? Di mana Yesus rela disalib? Ada Di ayatnya. mana tunjukkan? Cuma aku tak lupa ada dalilnya. Anda baca Yohanes 11 nomor 4 nomor 54. Ketika kemudian orang-orang Yahudi sepakat ingin membunuh Yesus, Yesus kemudian tidak menampakkan diri lagi di depan Yahudi, melainkan mereka menyingkir ke mana? Ke padang Efram. Di sanalah kemudian dia bersembunyi. Kedua, ketika di dalam Yohanes 8 nomor 40 dan seterusnya, Yesus mengatakan apa? Orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah orang-orang yang memiliki bapa, yaitu iblis.
Di mana Yesus? Sedangkan Yohanes 8, Yesus keberatan karena ingin dibunuh. Kenapa engkau hendak membunuhku? Padahal aku adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan, dan pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Abraham. Kenapa kau ingin membunuhku? Kalau jika kalian ini adalah pengikut Abraham, kenapa ingin membunuhku? Yesus malah protes. Kok sekarang Anda mengatakan bahwa Yesus itu rela dibunuh, ikhlas dibunuh? Tak ada itu ikhlas. Sekarang Anda baca Ibrani 9 nomor 28. Di situ Yesus menjadi tumbal. Bahkan kalau Anda membaca 1 Korintus 5 nomor 7, di situ Yesus disembeli. Makanya salib itu hanya simbol untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38, 39 dan nomor 40. Penyaliban adalah simbol untuk angkatan jahat. Ulangan 21, yang disalib adalah makhluk terkutuk. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib adalah makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13, yang disalib adalah makhluk terkutuk. Sembahan Kristen adalah bukan Tuhan terkutuk, tetapi makhluk terkutuk. Anda baca, Bung, baca Bible supaya Anda belajar. Sekarang gini Bang Zuma, Iya. aku perlu bukti. Ya, harus ada orang yang melihat secara langsung kalau Nabi Muhammad itu menurunkan mukjizatnya kepada ustadz-ustadz dan para kiai gitu. Loh, mujizat Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran itu diberikan Rasulullah kepada pengikutnya, kepada umatnya. Dan di tengah-tengah kami mujizat itu ada. Yesus memberikan apa kepada pengikutnya? Satu. Mana? Yesus menghadiahkan apa kepada Kristen? Satu. Ada? Gak ada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudian kepada pengikutnya: satu, Al-Quran; dua, As-Sunnah; tiga, kota Mekah, Madinah, Gua Hira. Apa lagi? Bantu saya teman-teman. Apa lagi? Apa yang diwariskan kemudian Nabi Muhammad? Hajar Aswad, Ka'bah. Apa lagi? Hah? Banyak yang diwariskan Rasulullah kepada kami. Yesus mewariskan apa kepada kalian? Satu aja sebutkan kalau ada. Ente ayak, ndek nara. Apa yang Yesus wariskan kepada Kristen? Ada? Masjid Nabawi, warisan beliau. Apalagi teman-teman? Masjidil Aqsa. Apalagi teman-teman? Sumur Zam-Zam. Apalagi teman-teman? Sementara Yesus mewariskan apa kepada kalian? Ada? Nggak ada, Bang. Yang kalian punya gereja bukan dari Yesus. Kitab Lukas bukan dari Yesus. Buku Markus bukan dari Yesus. Surah-surah Paulus bukan dari Yesus. Buku Yohanes bukan dari Yesus. Buku Matius bukan dari Yesus. Gereja, salib, apalagi? Bukan dari Yesus semua itu. Apa dari Yesus yang ada di kalian? Tak ada. Kalau kami, umat Islam, warisannya masih ada sampai hari ini. Dan itu bisa kami lihat, bisa kami siarahi. Kandang tempat Yesus lahir masih ada. Palungan tempat Yesus lahir masih ada. Cuma izin paman, aku pantun dikit lah ya. Iya. Bu Gani potong bawang, Bu Susan makan bolu. Gini loh Bang Aritonang, jangan pingsan dulu. Lanjut. Siapa yang pingsan Bang? Dari tadi aku mendengar loh di sini. Oh gila, ya oke, lanjut Bang. Oke lanjut Bang Juma. Nah, Iya.
Jadi ketika kita berbicara mengenai mukjizat, Bang, yang kita butuhkan di akhir zaman sekarang ini itu adalah ilmu. Bukan kemudian menghidupkan orang mati dan seterusnya. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menaklukkan bumi ini. Bagaimana kemudian kita hidup mudah dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kemudian kita terbebas dari kejahiliaan dan kebodohan. Itu yang kita butuhkan. Dan itu yang ditetapkan oleh Rasulullah. Bagaimana Al-Quran itu memiliki al-ijazul ilmi. Kemukjizatan dari segi keilmuan pengetahuan. Benar dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bisa menjawab semua masalah kontemporer. Ini sudah sering saya katakan. Sementara Bible sudahlah bukan dari Yesus, tidak bisa memberikan solusi dalam hidup, melainkan hanya sebuah bacaan yang harus dipercaya. Al-Quran identik dengan ilmu pengetahuan. Isi Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran memimpin umat Islam kemudian dalam pola dan perilaku kehidupnya sehari-hari. Bagaimana ilmu kedokteran, bagaimana ilmu tentang politik, ekonomi, semua dijabarkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian al-ijazul adad, mujizat dari segi statistik, matematika, dijabarkan oleh Al-Quran. Sedangkan Bible tidak bisa dipakai untuk perkembangan zaman, tidak bisa. Lalu Al-Quran ini terbebas dari kontradiksi. Sedangkan kalau Bible tidak bisa. Jadi tak ada lagi yang diwariskan kemudian oleh Nabi kecuali Al-Quran. Bagaimana Al-Quran kemudian memberikan aspek mujizat dari segi pensyariatan hukum. Bagaimana kemudian Al-Quran menguraikan hukum-hukum dan menetapkan hukum-hukum tersebut. Hukum yang adil, sempurna, komprehensif. Berbicara mengenai warisan Al-Quran. Berbicara mengenai nikah Al-Quran. Berbicara mengenai tata negara Al-Quran. Asas-asas berbangsa, bernegara Al-Quran. Astronomi Al-Quran. Itulah yang diwariskan oleh Al-Quran. Karena itu yang kita butuhkan hari ini. Kita tidak membutuhkan kemudian tiang salib. Kita nggak butuhkan kemudian kandang domba. Kita tidak membutuhkan kemudian orang yang keluar dari kuburan berjalan. Bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan hari ini adalah ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalam Al-Quranul Karim. Makanya orang-orang intelektual dari barat, para orientalis barat, mereka terheran dengan Al-Quran. Sehingga banyak di kalangan mereka kemudian yang memeluk Islam. Karena Al-Quran itu disediakan, diwahyukan hanya untuk orang yang beragama. Tidaklah mungkin seorang Nabi Muhammad hidup di zaman 1400 tahun silam yang belum mengenal apa itu sendal jepit, apa itu kemudian yang tidak mengenal kemudian barang-barang luks. Tidak ada digital di sana, tidak ada internet di sana, tidak ada perpustakaan di sana. Lalu kemudian bisa menguraikan apa yang baru ditemukan oleh para ilmuwan hari ini dengan alat-alat yang canggih. Rasulullah sudah menguraikan perhitungan hari, perhitungan bulan, jam dan seterusnya. Rasulullah sudah menemukan kemudian apa yang ditemukan oleh alat USG hari ini. Al-Quran kemudian sudah menemukan apa yang disebut sidik jari hari ini. Al-Quran lebih dulu, Rasulullah lebih dulu menguraikan itu semua. Sedangkan kalau berbicara mengenai Bible, apa yang bisa kita terima dari Bible untuk ilmu pengetahuan? Ada? Kecuali membakar tai kering, membakar roti di atas jelai tai kering. Kayak mana ceritanya itu mau dibikin? Yang kayak gitu-gitu. Ular makan debu, apa itu jadinya? Yang mengisap, ular makan debu apa itu? Yang mengisap debu itu. Apa namanya itu? Apa itu teman-teman? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Hanya itu. Jadi kalau saudara berbicara mengenai mujizat apa yang diberikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quranul Karim. Kalau mujizat-mujizat kayak membangkitkan orang mati, lalu kemudian membuat orang lain sembuh dari penyakit, Rasulullah Muhammad SAW juga melakukan itu. Ya, saya kira begitu, Bung. Silakan. Oke lah Bang Juma, sampai situ aja dulu. Saya baik, makasih Bang. Izin pamit dulu ya. Baik, Saudara Ari Tonang, silakan. Selamat malam semuanya. Iya. Sudah.
Tujuh Pudan, selamat malam. Selamat